Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini, gue ingin ngomongin tentang mengenali diri sendiri. Jadi, menurut gue, mengenali diri sendiri itu adalah hal nomor satu yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan banyak hal. Termasuk sebelum kita memilih karir apa sih yang cocok untuk kita. Terus kira-kira gaya content creation apa yang cocok buat kita dan lain sebagainya. Nanti jika kita sudah mengenali diri sendiri dan sudah tahu gue tuh lebih cocok A, lebih cocok B, lebih cocok C, nanti akan lebih mudah untuk pemilihan karir, bahkan pemilihan jurusan kuliah dan lain sebagainya. Dan tentu saja namanya manusia, kita itu tidak pernah terlepas dari kesalahan. Jadi jangan lupa, kalau misalkan setiap pilihan yang kita ambil, setiap perkiraan tentang diri kita yang kita ambil itu bisa jadi salah. Dan kita harus selalu mencari diri sendiri. Gue pribadi, kalau misalkan cerita dari pengalaman sendiri tentang mencari atau mengenali diri sendiri, gue tuh sebenarnya dari dulu ya sudah sadar kalau misalkan gue kok agak beda ya hobinya dari cewek-cewek kebanyakan. Ini sebagai contoh, kayak gue suka olahraga, gue suka nonton bola, terus game-gamenya pun juga game-game yang kata orang-orang punya stereotip maskulin dan lain sebagainya. Kemudian untuk berpakaian juga, gue juga gaya berpakaiannya sangat simple dan kadang cenderung boyish. Dan hal tersebut tidak langsung ditemukan dengan mudah. Awalnya tuh gue juga kayak bertanya-tanya, kok gue beda ya dari hal-hal umum. Tapi dari situ gue jadi belajar, dan proses pembelajaran itu tetap gue lakukan sampai sekarang. Jadi gue sadar, gue emang anaknya sukanya simple. Gue nggak terlalu peduli sebenarnya orang lain gimana, yang penting gue A. Walaupun gue masih suka kadang dengerin orang lain atau melihat orang lain, tapi pada dasarnya gue nggak terlalu peduli dan I'm very comfortable in being myself. Seperti misalkan gaya ngepost di sosmed. Gue tuh bisa bawel banget di sosmed. Tapi ya karena emang seneng ngepost aja sih sebenarnya, bukan karena apa-apa. Dan gue pun berusaha di sosmed tersebut tidak ada banyak informasi-informasi pribadi seperti misalkan bapak ibu gue atau mungkin tentang kerjaan gue yang gue post di sosmed. Jadi ya gue nggak mempertanyakan diri lagi. Gue tuh sempat mempertanyakan, kok gue sering banget ngepost, tapi I think I've got the answer already. Gue udah menemukan jawabannya ya, karena sesimpel gue seneng ngepost aja sih, seneng ngepost, seneng bawel di dunia maya, dan ya udah itu aja, nggak banyak alasan lain. Terus dari mengenali diri sendiri juga, yang tadi bagian gue nyaman menjadi diri sendiri, terus gue untuk sekarang ya tidak terlalu benar-benar peduli sama pandangan orang lain, sama standar orang lain. Dan gue nggak tahu apakah benar atau salah, tapi gue nyamannya seperti ini, dan itu pun akhirnya berpengaruh pada bagaimana gue mengurus konten YouTube ini. Gue tahu gue harusnya bisa lebih konsisten, kayak nggak 3 bulan hiatus gitu kan. Gue tahu sebenarnya yang paling pas ya kalau bisa gue upload setiap hari, atau ya paling banter nggak apa-apa lah, ada waktu luang sehari gue nggak ngepost, entah gue pergi atau gue capek atau gimana, terus baru ngepost keesokan harinya. Yang pasti nggak sampai 3 bulan atau sebulan juga, atau nggak lebih dari seminggu lah. Yang penting gue pengen konsisten. Dan cara yang paling mudah untuk konsisten ya gue bikinnya simple, nggak pakai edit CapCut. Bahkan untuk beberapa video sebelumnya gue sempat edit CapCut, terus gue ngerekamnya pakai HP vertikal. Terus bahkan ya sebelumnya ini gue mending nih ada lipstick ya sama moisturizer, jadi menurut gue looksnya agak lebih mending. Cuma sebelumnya gue kayak baru bangun tidur atau
sebelum tidur, jadi kayak mukanya muka bantal, tapi gak masalah, gue gak peduli karena yang penting buat gue adalah gue ngepost video ini secara rutin. Dan gimana caranya gue bisa sampai ke keputusan gue untuk membuat video dalam bentuk seperti ini ya, karena gue sudah mengenali diri sendiri. Gue nggak terlalu peduli sama konvensi cewek pada umumnya, kayak misalkan ini harus dicatok, terus gue harus full make up, yang mana nggak apa-apa, cuma maksudnya gue tidak terlalu nyaman ternyata, and it's fine for me, dan ternyata gue nggak masalah untuk tidak mengikuti hal tersebut. Itu sih, dan gue merasa ya ini gue juga bagian dari mengenali diri sendiri, dan gue merasa kayaknya kalau gue ngomong kayak gini tanpa ada skrip, cuma pakai tema utama aja, kayaknya juga masih enak aja. Mungkin gue yakin kok nggak sedikit yang nggak suka gaya seperti ini, kayak ih panjang banget obrolannya, to the point aja, kayak iya nggak masalah juga sih, tapi ya gue seneng seperti ini karena gayanya seperti ngobrol. Dan mungkin teman-teman kalau dengerin juga kayak agak-agak podcast gitu kali ya, walaupun singkat, ini cuma 6 menit doang dan nggak nyampe 10 menit mungkin, dan lebih casual tapi tetap ada yang didapatkan. Ya nggak masalah, karena setelah gue coba kulik-kulik ya, walaupun mungkin subscribers gue tidak terlalu banyak, nggak sih, menurut gue udah lumayan banyak banget, 1520, gila, terima kasih teman-teman. Dari subscribers itu ternyata ada kok itu orang-orang yang suka walaupun gue nggak pakai skrip, walaupun gue ngobrolnya seadanya gitu. Makanya gue coba nih cara baru, ya udah vertikal, tambah mikrofon, rekam, stop, langsung upload tanpa gue edit lagi di CapCut. Dan gue hanya percaya kualitas audionya dengan kualitas audio di sini dan pengaturan cahaya natural. Itu aja sih. Dan ya balik lagi, itu bagian dari mengenali diri sendiri. Dan dari mengenali diri sendiri tersebut, gue udah tahu, dan akhirnya gue jadi pede, kayak ya udahlah gue post apa aja lah. Terus gue dari situ juga tidak punya ekspektasi kalau teman-teman tuh akan suka banget atau enggak sih. Karena balik lagi, gue membuat video ini terutama untuk diri gue sendiri juga, agar lebih konsisten, agar gue punya channel untuk ngalor ngidul seperti ini, agar gue merasa lebih bahagia aja setiap hari. Kayak ih gue pengen bikin video terus setiap harinya kalau misalkan gue ada ide, gue tinggal catat temanya. Nanti kalau udah rekaman, gue nggak pakai banyak bikin skrip, karena itu bukan gue ternyata. Kayak dulu gue juga sempat mempertanyakan teman-teman gue, kok pada bikin skrip ya, gokil banget. Gue udah coba, ternyata gue nggak cocok kalau buat diri sendiri. Kalau buat kerjaan orang lain gue masih bisa, tapi kalau gue buat diri gue sendiri kayak udah, gue tahu tema aja, nanti gue coba sambil jalan, sambil mikir, sambil ngomong, yang mana secara nggak langsung itu juga melatih diri gue untuk berpikir dan untuk ngobrol. Dan ya intinya penting sekali mengenali diri sendiri menurut gue. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Penting juga nggak? Dan mungkin sudah melakukan hal-hal yang bisa di-share ke kita di kolom komentar tentang mengenali diri sendiri. Mungkin ada manfaatnya atau mungkin punya kekurangan dan lain sebagainya. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!